Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dengan Kak Tania. Nah, adik-adik, Kak Tania hari ini mau bercerita tentang Bapak Yefta. Tapi sebelum bercerita, Kak Tania mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mengaruniakan hari yang baru untuk adik-adik dan Kak Tania. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu jadi kekuatan bagi kehidupan kami ya Bapak. Tuntun kami dalam kebaktian sekolah minggu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Tania cerita, kita mau baca Alkitab dulu ya. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai dengan 40 yang berjudul Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lalu katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke gunung dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya mengisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Allah yang berjudul tentang Nazar Yefta. Siapa sih Bapak Yefta? Bapak Yefta itu adalah seorang hakim adik-adik. Dia ini seorang hakim yang terkenal di zaman perjanjian lama. Bapak Yefta itu menjadi hakim selama 6 tahun lamanya adik-adik. Suatu ketika Bapak Yefta itu berada di suatu daerah yang bernama Gilead, Bapak Yefta itu diutus oleh Allah adik-adik. Dia diutus untuk berperang melawan Bani Amon. Namun sebelum dia pergi berperang, Bapak Yefta ini membuat suatu janji atau membuat suatu nazar kepada Allah. Janjinya kepada Allah, kalau misalkan dia bisa mengalahkan Bani Amon ini, dia berjanji orang yang pertama keluar dari rumahnya ketika ia sudah pulang dan menang akan dia persembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran. Nah, akhirnya si Bapak Yefta ini pergi adik-adik untuk melawan Bani Amon. Dan ternyata Bapak Yefta ini menang adik-adik melawan Bani Amon. Nah,
dia pulang dari berperang. Ketika sebelum sampai ke rumahnya, dia melihat bahwa anak perempuannya ini adalah orang yang pertama keluar dari rumahnya. Anak perempuannya ini menari-nari untuk menyambut ayahnya yang pulang, adik-adik. Dia merasa kangen adik-adik karena bapaknya ini sudah lama pergi berperang dan ia menyambut ayahnya. Nah, adik-adik, si Bapak Yefta ini teringat akan janjinya kepada Allah. Oh iya, saya pernah berjanji sama Allah bahwa orang yang pertama keluar dari rumah saya ketika saya sudah menang akan saya persembahkan kepada Allah. Nah, adik-adik, walaupun Bapak Yefta ini merasa gembira karena dia sudah mengalahkan Bani Amon, tapi dia juga merasa sedih adik-adik karena janjinya kepada Allah untuk mempersembahkan anaknya ini. Nah, adik-adik, kalau kita berjanji, apalagi janji sama Allah, janji sama orang tua, janji sama opa oma, janji sama teman-teman, itu harus ditepati adik-adik. Kita tidak boleh ingkar janji, kita tidak boleh lupa kalau misalkan kita sudah berjanji dengan orang lain. Nah, harus ditepati adik-adik. Kata Nia sebentar akan menayangkan sebuah video adik-adik. Nah, video ini mengingatkan adik-adik kalau misalkan kita berjanji, kita harus menepatinya. Nah, adik-adik, selamat nonton. Baby Bus. Hai, klik di sini untuk subscribe. Silakan minum tehnya. Ibu, apakah aku boleh pinjam teko ibu? Ini bukan mainan, kamu tidak boleh bermain-main. Tapi aku sangat menginginkannya. Janji dengan ibu, kamu tidak memainkannya. Dan aku. Baik. Dulu. Dulu. Wow. Ku berjanji dengan ibu, harus ku tepati. Tapi kali ini saja ku kan pecahkan. Ini akan baik-baik saja. Diam, ibu takkan tahu. Dulu. Wow. Dulu. Ku berjanji dengan ibu, harus ku tepati. Tapi kali ini saja ku kan pecahkan. Apa yang harus ku lakukan? Diam, ibu takkan tahu. Kau berjanji dengan ibu, harus kau tepati. Tapi ada yang salah, siapa yang melakukan? Apakah itu kamu? Tidak, ku tepati janjiku. Kau berjanji dengan ibu, harus kau tepati. Tapi ada yang salah, siapa yang melakukan? Apakah itu kamu? Ya, ku sangat menyesal. Kau berjanji dengan ibu, kau harus tepati. Tapi kalau kau salah, Ku harus minta maaf. jangan lakukan itu lagi. Ya, ku akan tepati. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kata Nia mau ajak adik-adik untuk berdoa penutup. Nah, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Berkati dan lindungi adik-adik yang saat ini ada di rumah masing-masing. Kiranya tangan kasih setia Tuhan Yesus mengaruniakan mereka kesehatan dan perlindungan, sertai dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan adik-adik hari demi hari. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.